Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah adik-adik, senang ya bisa kembali lagi kita bersekolah minggu di Sekolah Minggu GKI Bintaro Utama. Wah adik-adik, sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu. Nama kakak Bunga. Nah sekarang kakak Bunga mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik gimana sih kabarnya hari ini? Wah, ada yang baik, tapi ada juga yang sakit. Wah, nanti kita berdoa biar yang sehat-sehat bisa makin sehat dan yang sakit bisa cepat sembuh. Nah, adik-adik udah siap untuk sekolah minggu? Tapi sebelum sekolah minggu dimulai, kakak mau ingetin untuk melakukan do and don'ts yang sering kakak-kakak sekolah minggu sampaikan di ibadah Zoom sekolah minggu. Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Ada tidak boleh main handphone. Kalau masih ada yang main handphone, handphonenya dikasih dulu ke mama atau papa. Nah, yang kedua, yang masih makannya dilanjutin lagi di akhir sekolah minggu. Kalau sekolah minggunya udah selesai, jangan nggak boleh jalan ke sana kemari, toel-toel saudaranya, dan yang boleh duduk yang manis, bernyanyi dengan gembira, dan juga menyiapkan Alkitabnya. Nah, udah siap untuk sekolah minggu adik-adik? Biar kita makin siap untuk sekolah minggu, kakak mau ajak adik-adik untuk saat teduh, biar supaya hati kita siap untuk bersekolah minggu dengan baik. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Nah adik-adik, gimana? Seneng gak bisa sekolah minggu? Pasti seneng ya. Walaupun kita masih sekolah minggu di rumah karena pandemi, tapi kita masih bersyukur karena kita masih bisa bersekolah minggu. Walaupun kita sekolah minggu di gereja atau di rumah, kita harus tetap gembira dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita sekolah minggunya di rumah aja ataupun di gereja, kita tetap yakin kalau Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Nah adik-adik, biar kita bisa lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita.
Kita duduk yang manis, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini Tuhan. Pada minggu ini kami kembali lagi datang untuk bersekolah minggu ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami dapat fokus dalam ibadah ini ya Tuhan, tidak main kesana kemari atau melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang adik-adik lakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Nah, ayo adik-adik ingat-ingat kembali. Ada yang kalau dibangunin mama bilangnya, nanti aja mah, masih ngantuk. Itu perbuatan yang tidak baik adik-adik. Seharusnya kalau kita dibangunin mama atau papa, langsung bangun. Nah, ada yang buang-buang makanan. Wah, bilangnya, udah kenyang, gak mau lagi makanannya. Terus dibuang. Itu perbuatan yang buruk adik-adik. Seharusnya makanan yang kita ambil itu makanan yang cukup untuk kita makan, dan kita tidak boleh membuang-buang makanan. Wah, apalagi ya, ada yang main gamenya keterusan sampai lupa belajar. Wah, nanti kalau misalkan ditanya sama gurunya, apa yang dipelajarin tadi malam? Apa yang tadi dipelajari? Jawabannya gak tahu, karena tidak belajar, karena waktunya habis untuk bermain game, atau bersantai-santai, atau tidur. Wah adik-adik, itu semua perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan adik-adik, dan masih banyak perbuatan lainnya. Wah adik-adik, kira-kira Tuhan mau maafin kita nggak ya? Kita sudah buat perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, karena anugerahnya, kita senantiasa dimaafkan oleh Tuhan dari segala pelanggaran dan dosa kita. Tapi adik-adik, kita harus berjanji kalau kita tidak mau lagi, tidak akan lagi melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan untuk kita selalu dikuatkan agar kita bisa selalu melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan lagi hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Nah adik-adik, karena kita udah diampunkan dosanya, diberikan anugerah sama Tuhan, maka kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar benar
kita sudah mengaku dosa kita mau minta ampun sama Tuhan, dan kita minta dikuatkan sama Tuhan agar kita bisa senantiasa melakukan hal-hal baik dan tidak mendukakan hati Tuhan lagi. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami. Tapi ya Tuhan, di tengah kasih-Mu yang besar bagi kami sering kali mendukakan hati-Mu ya Tuhan, dengan berbuat nakal, tidak nurut oleh orang tua, membuang-buang waktu, dan banyak hal lainnya yang mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu berbuat baik ya Tuhan, dan tidak lagi berbuat hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Ada yang udah gak sabar untuk mendengarkan cerita? Udah siap semuanya? Mantap. Nah, biar supaya kita bisa lebih siap lagi untuk mendengarkan cerita, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tunggu dulu. Sebelum berdoa, Kak Osin ada games nih buat adik-adik semua. Nah, jadi kalau Kak Osin bilang hujan, adik-adik semuanya melihat ke bawah. Kalau kakak bilang awan, adik-adik semua melihat ke atas. Kalau kakak bilang angin barat, adik-adik semua ke kanan. Kalau kakak bilang angin timur, adik-adik semua ke kiri. Kalau kakak bilang angin ribut, semuanya sikap berdoa. Udah bisa dimulai ya adik-adik? Hujan, angin barat, awan, angin ribut. Semuanya sikap berdoa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa tadi Kak Osin buat game tentang angin ribut? Ada yang tahu? Iya adik-adik, betul sekali. Karena hari ini cerita firman Tuhan berkaitan juga dengan angin ribut. Nah, ceritanya diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Nanti Kak Osin bacain, adik-adik bisa sambil mengikuti, bisa sambil buka Alkitab juga. Oke, Kak Osin mulai ya. Angin ribut diredakan,
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, setelah Yesus melakukan pelayanan di daerah Galilea, Yesus melanjutkan perjalanan menuju daerah Dekapolis menggunakan perahu bersama para murid-muridnya. Di dalam perahu, Yesus merasa lelah dan tertidur di buritan perahu. Sama seperti kita adik-adik, Tuhan Yesus juga pasti butuh istirahat dari pelayanan yang sudah Ia lakukan. Tak lama kemudian, di tengah perjalanan datanglah angin ribut yang hebat menyerang perahu Yesus dan para murid. Perahu mereka diterjang gelombang besar dan air mulai masuk ke dalam perahu. Jika adik-adik berada dalam perahu tersebut, bagaimana perasaan adik-adik? Tentu saja takut dan khawatir ya adik-adik, karena kita akan tenggelam di danau itu. Begitu jugalah yang dirasakan para murid waktu itu. Para murid ketakutan sekali akan tenggelam. Mereka pun langsung membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur lelap. Tuhan Yesus pun bangun dan mengatakan kepada para murid, "Mengapa kamu takut dan kurang percaya?" Wah, kenapa ya Yesus bilang gitu adik-adik? Ya, tentu saja adik-adik. Tuhan Yesus merasa tidak dipercaya oleh para murid. Padahal para murid kan selama ini sudah melihat kuasa Yesus yang sangat besar. Namun pada waktu itu mereka tetap saja tidak percaya. Tuhan Yesus pun menunjukkan kuasa-Nya dengan menghentikan angin ribut itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Berhasilkah Tuhan Yesus menghentikan angin ribut tersebut? Jawabannya ya. Tuhan Yesus berhasil adik-adik. Tuhan Yesus ternyata sanggup menghentikan angin ribut itu. Tuhan Yesus benar-benar penuh kuasa ya adik-adik. Ia sanggup menyelamatkan para murid dari angin ribut yang terjadi. Adik-adik, ketika melihat apa yang terjadi, mereka semua yang ada dalam perahu itu terheran-heran karena ia sanggup menaklukkan danau tersebut. Inilah pertama kalinya mereka melihat Tuhan Yesus menaklukkan alam. Sungguh kuasa Tuhan Yesus sangat besar ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Osin mau tanya nih. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami kesulitan atau tantangan yang membuat adik-adik khawatir? Tentu saja pernah ya adik-adik. Misalnya saat menghadapi ulangan atau pelajaran yang sulit untuk dimengerti. Terlebih lagi di tengah pandemi saat ini. Banyak sekali tantangan yang kita dapatkan. Misalnya, dalam melakukan proses belajar online di rumah, kita harus mempersiapkan kuota. Kuotanya udah ada, koneksinya malah tidak bagus. Selain itu, kita juga menjadi sulit bertemu dengan teman-teman kita. Meskipun demikian, melalui kisah ini, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang sungguh percaya kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih besar dari kekhawatiran yang kita punya. Meskipun di tengah tantangan dan kesulitan yang kita hadapi seperti tadi, Tuhan Yesus adalah sobat setia kita loh adik-adik. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Nanti adik-adik di rumah bisa ikutin gerakan Kak Osin ya adik-adik. Kita mulai ya. Yesaya 41 ayat
10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Tuhan, seperti firman-Mu, ajarlah kami supaya kami tidak menjadi khawatir, tetapi selalu mengandalkan Engkau dalam setiap tindakan kami. Ini doa kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah adik-adik, ceritanya udah selesai ya. Sekarang kita terima kasih sama Kak Osin. Terima kasih Kak Osin. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terutama ketika kita ketakutan atau khawatir, kita selalu mengandalkan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Meresponi cerita kita hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Nanti sambil lagu persembahan dijalankan, adik-adik bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop persembahannya. Nah sambil persembahan adik-adik persiapkan, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya.
Adik-adik, kita udah mengumpulkan persembahan. Nanti persembahan dan amplop persembahannya bisa adik-adik berikan ke mama atau papanya agar bisa digabung ke dalam amplop persembahan keluarga. Nah adik-adik, untuk itu kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu bagi kami, bagi mama dan papa dan keluarga kami. Tuhan Yesus, bagian berkat kami ya Tuhan, kami berikan kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat berguna dan dapat dikelola dengan baik untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita udah mau selesai. Sebelumnya kakak ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 15 Februari sampai 21 Februari. Ada Evan Rahel Saputra dan Joseph Christian Simanulang. Dan untuk teman-teman yang lain yang berulang tahun pada tanggal 15 Februari sampai 21 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik untuk membaca starnya setiap hari ya. Untuk adik-adik yang belum mempunyai soft copy star, bisa didapatkan dari grup WhatsApp orang tua. Bisa diminta langsung ke mama papanya ya adik-adik. Kakak juga mau mengajak adik-adik untuk mengikuti persekutuan doa online setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB. Link Zoom akan di-share ke grup WA orang tua. Jika orang tua adik-adik belum masuk grup, boleh menghubungi Kak Friska dan Kak Ririn. Yuk ikut persekutuan doa online. Di sana nanti kita juga akan main games bareng-bareng. Dan yang terakhir, kakak mau menginfokan kepada adik-adik kalau ibadah minggu depan kita akan melakukan ibadah sekolah minggu via Zoom. Hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 08.00 WIB. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu depan ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Pulau Jawa, karena hingga saat ini beberapa daerah di Pulau Jawa terkena bencana banjir adik-adik, seperti di daerah Jombang, Karawang, Subang, beberapa daerah di Jabodetabek, dan beberapa daerah lainnya. Karena bencana banjir tersebut, mereka mengalami kehilangan materi adik-adik dan terpaksa harus mengungsi. Sedih adik-adik, mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang terkena banjir di Pulau Jawa. Kita juga akan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun, yang sakit, dan kita berdoa yang lain. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita duduk yang manis, kita lipat tangan. Mana lipat tangannya, duduk yang manisnya, kakak pengen lihat. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, kami senang karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan cerita Tuhan di sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dari tanggal 15 Februari sampai 21 Februari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai Tuhan teman-teman kita yang berulang tahun dan penuhi selalu sukacita mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit atau keluarga teman-teman kami yang sakit ya teman-teman kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang dapat menyembuhkan, Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan dan Engkau yang menyembuhkan dan menguatkan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berada di Pulau Jawa yang saat ini di beberapa daerah ya Tuhan terkena bencana banjir. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang dapat menguatkan mereka ya Tuhan, Engkau yang dapat
yang memberikan mereka penghiburan Tuhan, terutama kepada mereka yang mengalami kehilangan, kepada mereka yang harus mengungsi ya Tuhan karena rumahnya terendam banjir. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati pemerintah kami ya Tuhan, terutama pada BMKG ya Tuhan yang senantiasa mengabarkan perkiraan cuaca ya Tuhan agar kami tetap selalu waspada. Tuhan Yesus, berkati setiap perbaikan-perbaikan yang akan dilaksanakan ya Tuhan dari bencana banjir ini, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami, doa syafaat kami. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya beraktivitas. Udah gak sabar untuk aktivitas hari ini? Jangan lupa disimak baik-baik ya aktivitasnya. Yang pertama, aktivitas untuk sekolah minggu kelas iman, yaitu tebak gambar firman hari ini. Adik-adik bisa mengklik link yang ada di deskripsi atau yang ada di grup WA orang tua. Jika sudah, adik-adik bisa klik di leaderboard untuk mengisi nama adik-adik. Dan silakan menambah gambar yang ada di link tersebut. Kemudian, yang kedua, aktivitas untuk kelas pengharapan dan kasih. Yuk jelasin gambar dari firman hari ini. Aktivitas minggu ini menjelaskan gambar yang disediakan di Google Form. Jadi adik-adik bisa mengklik Google Form yang ada di grup orang tua. Nanti di situ ada gambar yang adik-adik harus jelaskan. Jadi adik-adik simak baik-baik ya cerita firman hari ini. Adik-adik silahkan mengerjakan aktivitas hari ini. Selamat beraktivitas, semangat adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di sekolah minggu via Zoom minggu depan. Dadah!